Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Nehemia 8 ayat 1 sampai 12. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkiah, dan Maasesa. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Zoyabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.
Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Tema kita bersekutu, bersaksi, dan melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun kitab Nehemia ini adalah mengisahkan tentang kehidupan bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan di Babel. Terkhusus pasal 8 diawali dengan umat Tuhan yang berkumpul, di mana belum lama tiba dari pembuangan di Babel, di depan pintu gerbang air. Di bawah kepemimpinan Ezra dan Nehemia, orang-orang Israel ini mendirikan kembali tembok Yerusalem yang telah roboh. Hal pertama yang mereka lakukan adalah meminta Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membacakan kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu dibacakanlah firman Tuhan di hadapan umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam pembacaan Nehemia 8 ayat 1 sampai 12 ini, bagaimana sikap umat Tuhan tatkala mendengarkan firman-Nya. Yang pertama, mereka memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat ini menunjukkan di ayat kedua adanya hati yang haus dan rindu dari umat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka sendiri meminta supaya Taurat itu dibacakan, diuraikan, sehingga pembacaan itu dimengerti. Hal ini berlangsung bahkan sampai tengah hari. Apakah kita memiliki kerinduan mendengarkan firman Tuhan? Yang kedua, mereka memiliki kesungguhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Penuh perhatian di sini berarti mereka betul-betul menyimak, fokus dengan baik tentang isi pemberitaan firman Tuhan supaya dapat dimengerti. Hal ini terjadi karena mereka memahami firman Tuhan sangat penting bagi pemulihan kehidupan mereka dan masa depan mereka setelah mengalami keterpurukan dalam segala bidang. Apakah kita masih merasa firman Tuhan itu penting sehingga mau mendengarkannya dengan penuh perhatian? Yang ketiga, umat Tuhan itu memiliki rasa hormat terhadap firman Tuhan. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan. Kemudian mereka berlutut sujud menyembah. Di sini terlihat dengan jelas bagaimana rasa hormat umat terhadap Tuhan dan firman-Nya, dengan meletakkannya di tempat yang paling tinggi, tempat yang paling utama dalam ibadah, dan umat meresponinya dengan berdiri sebagai rasa hormat terhadap firman Tuhan yang dibacakan dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah.
Saudara-saudaraku, coba kita bandingkan pada saat ini. Terlalu banyak contoh yang dapat diungkapkan bagaimana kita sebagai umat yang tidak memiliki rasa hormat terhadap Tuhan dan terhadap firman-Nya. Contoh, pada waktu kita mengikuti ibadah yang dilakukan baik di gereja dan di tempat-tempat yang lain, seringkali juga kita hanya berfokus pada hal-hal yang lain. Kita bisa jadi sedang memainkan HP kita atau menonton hal-hal yang lain yang ada di HP kita, atau juga tubuh kita memang hadir di dalam ibadah itu, tapi pikiran kita menerawang entah kemana. Saudara-saudaraku, umat Tuhan juga memiliki kelembutan hati pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menegur tingkah laku mereka. Mereka dengan lemah lembut mau mendengarkannya, dan semua ketika mendengarkan firman Tuhan itu menangis mendengarkan kalimat-kalimat Taurat itu. Inilah contoh umat yang tidak mengeraskan hatinya, sehingga ketika ditegur oleh firman Tuhan, mereka meresponinya dengan hati yang hancur, dengan penyesalan dan pengakuan dosa, dan tidak ingin lagi mengulanginya. Dan saudara-saudaraku, kita melihat mereka memiliki sukacita, karena dengan mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendapatkan sukacita. Sukacita yang mereka dapatkan bukan karena mendapatkan sesuatu yang mungkin secara lahiriah boleh mereka miliki, tetapi mereka bersukacita karena dilawat oleh firman Tuhan. Firman Tuhan memulihkan hidup mereka. Firman Tuhan meneguhkan hidup mereka bahwa Tuhan memberikan pengampunan dan kehidupan mereka dipulihkan. Oleh karena itulah mereka mengalami sukacita karena hidupnya diperbaharui Tuhan, di mana mereka berbalik dari dosa dan mereka memisahkan diri dari cara hidup yang tidak berkenan, meninggalkan dosa-dosanya dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang membuat mereka bersukacita. Selain itu, pengakuan bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan, hanya Engkau yang patut disembah, hanya Engkau yang adalah Tuhan yang patut mereka sembah. Itulah pengakuannya, dan akhirnya mereka juga berkomitmen untuk tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah yang kita lihat pada renungan kita minggu ini, di dalam kehidupan kita, di mana gereja yang bertugas sebagai pewarta tentang kasih setia Tuhan, yang memberitakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Mereka bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Hasil mereka bersekutu dengan Tuhan, hasil mereka mendengarkan firman Tuhan, lahirlah perbuatan yang memperhatikan sesama. Itulah aplikasi kehidupan orang yang bersekutu, yang tidak meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, yang terus haus dan rindu mendengarkan firman Tuhan, akan mengubah kehidupannya ke arah yang baik, memampukan mereka memberi kesaksian dengan menolong, memperhatikan saudara-saudara mereka yang perlu dibantu. Dalam teks Alkitab kita ini dikatakan bahwa sukacita karena persekutuannya dengan Tuhan, karena Tuhan memulihkan kehidupannya. Mereka tidak lagi takut, tetapi
tenang dan tetap dimampukan untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mereka disuruh menikmati makanan mereka, dan mereka pun mengirim makanan kepada saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa. Inilah firman Tuhan yang membuat kita juga harusnya sebagai gereja di saat ini tidak harus meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, sekalipun dalam situasi pergumulan, bahkan beban yang berat, semuanya itu tetap kita jalani dengan bersekutu dengan Tuhan, merindukan selalu firman-Nya melawat kita, hingga kita dikuatkan dan kita menjadi bersuka cita, dan dalam ketenangan yang daripada Tuhan, kita pun dapat berbagi kepada saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Sebab inilah kebahagiaan, inilah sukacita sebagai umat Tuhan yang hidup bersekutu di dalam Tuhan, yang hidup di dalam firman-Nya, dan terus mewartakan firman-Nya itu lewat tindakan nyata. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk terus melakukan kehendak-Mu. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.